Awalnya, Gunung Yuksu sangat kooperatif, jadi kami bisa membahasnya. Tapi saat ini, saya belum punya ide itu. Sekali Dugu Cangkong beraksi, dia tidak berniat berhenti. Karena ia ingin menunjukkan kekuasaannya, ia harus menjelaskan satu hal kepada dunia, King Zong bukanlah orang yang sok tahu dan dermawan, tetapi melakukan ini demi tanah airnya dan rakyat yang tidak bersalah. Adapun serigala, harimau dan macan tutul di Dizu, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan keadaan menjadi tidak terkendali? Perempuan tua itu berada di dalam formasi, merasa ketakutan. Ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kegelisahan dan ketakutannya, lalu berteriak keras. Yuxushan, kamu tidak berhak mengatakan itu. Begitu kata-kata itu terucap, badai hukum yang mengerikan bergulung antara langit dan bumi, datang dari segala arah, meliputi setiap sudut Gunung Yuksu dan terus-menerus menyerang formasi perlindungan sekte. Bertahanlah melawan musuh. Melihat hal ini, wanita tua itu tahu bahwa dia tidak dapat berdamai dengan Dugu Cangkong, jadi dia meminjam ratusan ribu pound sumber daya dari sekte tersebut dan bertarung sampai mati. Hujan ini seharusnya lebih deras. Menatap langit, tampak bintang-bintang berjatuhan. Dugu Cangkong melambaikan lengan bajunya dengan lembut, awan gelap memenuhi langit, guntur bergemuruh, dan hujan deras mengguyur. Menabrak, hujan dan angin sungguh menyedihkan. Dugu Cangkong berdiri di tempat yang tinggi, tanpa gerakan aneh atau sihir Tao yang misterius. Hanya dengan satu dorongan telapak tangannya, kekuatannya melebihi metode misterius yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ia menekan langit dan menghancurkan bumi, membuat para kultivator di dunia ketakutan dan membuat jiwa mereka gemetar. Ledakan, formasi pelindung Gunung Yuksu berada di ambang kehancuran. Wanita tua itu berjuang keras untuk bertahan, matanya penuh kengerian. Ia tak pernah menyangka Dugu Cangkong akan mengincar Gunung Yuksu, dan ia tak pernah menyangka kekuatannya begitu mengerikan hingga ia akan mengabaikan fondasi sekte tersebut. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa melawan kekuatan besar. Bahkan Shen Xiao yang perkasa tidak dapat melakukannya. Jika kekuatan-kekuatan teratas dapat diguncang begitu mudahnya, bagaimana mereka dapat tetap mempertahankan posisi tinggi mereka? Fondasi adalah fondasi sebuah sekte. Secara spesifik, fondasi tersebut mencakup keberuntungan, sumber daya, berbagai kartu truf, teknik rahasia kuno, dan sebagainya. Ratusan kristal roh berkualitas tinggi muncul di tangan wanita tua itu. Dengan lambaian tangannya, batu-batu roh itu berhamburan ke berbagai pusat susunan pelindung sekte, membuat susunan yang goyah itu segera kembali ke keadaan semula dan stabil seperti Gunung Tai. Ambil senjata suci yang melindungi sekte. Wanita tua itu berteriak keras, sangat cemas. Berdengung, sebuah tripod kuno berwarna hitam, tingginya sekitar 3 meter, dengan 6 kaki dan 3 telinga. Permukaannya diukir dengan pola-pola yang sangat aneh, serta pola-pola Tao kuno yang rumit dan sulit dipahami. Ada beberapa retakan yang cukup signifikan pada badan tripod, yang tampaknya telah mengalami pertempuran yang sangat brutal. Tripod hitam kuno, asal-usulnya tidak diketahui. Gunung Yuksu bertahan hingga hari ini sebagian besar berkat kuali hitam ini. Konon, kuali ini telah ada setidaknya selama 300.000 tahun dan memiliki kekuatan hukum kuno. Selama cukup energi spiritual dapat dimasukkan ke dalamnya, kuali hitam kuno dapat diaktifkan, menyebabkannya melepaskan kekuatan yang jauh melampaui senjata suci manapun di dunia. Tripod hitam dari Gunung Yuksu memiliki asal-usul yang luar biasa. Sekelompok veteran dari alam Kunlun diam-diam mengamati situasi menggunakan teknik mistis. Mereka tertarik dengan kuali hitam dan telah lama menginginkannya. Namun, sekte-sekte teratas terlalu kuat untuk mudah terprovokasi, bahkan jika Gunung Yuksu tidak memiliki jembatan ilahi yang perkasa di masa hidupnya. Menurut catatan, 70.000 tahun yang lalu, Gunung Yuksu menggunakan kuali hitam ini untuk menekan dan membunuh makhluk di anak tangga ketiga jembatan ilahi. Karena alasan ini, meskipun Gunung Yuksu kehilangan penjaga yang kuat di era ini, kami tetap takut padanya. Tripod hitam Gunung Yuksu, batu suci bawaan sekte penjinak binatang, setiap tempat suci teratas memiliki objek penjaga dunia yang tidak boleh diremehkan. Aku tidak tahu level apa yang telah dicapai monster tua Dugu. Ketika sekte penjinak binatang meremehkan Dugu Cangkong, mereka mengeluarkan batu suci bawaan untuk membangun otoritas mereka. Namun, mereka ditampar oleh Dugu Cangkong, dan batu suci itu ditahan selama 100 tahun. Jika itu adalah markas sekte penjinak binatang, akan sangat sulit bagi Dugu Cangkong untuk menekan batu suci. Orang-orang terkuat di dunia semuanya memperhatikan pertempuran ini. Mereka ingin mengetahui kekuatan Dugu Cangkong yang sebenarnya dan sampai pada level berapa dia berada. Pergi. Wanita tua itu melemparkan beberapa pembuluh darah spiritual tingkat atas ke dalam kuali hitam kuno, dan menggunakan keterampilan sihir Tao yang diwariskan dari leluhurnya, dan hampir tidak mampu mengendalikannya. Kuali hitam kuno melewati penghalang formasi perlindungan sekte dan menabrak Dugu Cangkong. Tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi sebenarnya ia mengabaikan hukum kehampaan dan tiba dalam sekejap mata. Ledakan. Kuali hitam itu menghantam Dugu Cangkong, menyebabkannya terdorong mundur 1000 kaki, dan darah di tubuhnya sedikit mengalir deras. Senjata itu bagus, tapi orang yang mengendalikannya mengerikan.
Jika Master Jembatan Ilahi dapat mengendalikan benda ini, Dugu Cangkong pasti akan menganggapnya serius. Sayangnya, orang terkuat di Gunung Yuksu hanya setengah langkah jembatan dewa. Orang seperti ini tidak mungkin menarik perhatian Dugu Cangkong. Ledakan. Tripod hitam kuno itu menghancurkan ruang di mana ia berada, dan serpihan-serpihan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah, bagaikan bilah pisau yang tajam, membelah langit dan membuat wilayah ini luar biasa kacau. Formasi pembunuh, mulai. Wanita tua itu segera memberi perintah. Yuksu Sengyu dan pejabat tingkat tinggi lainnya segera mengaktifkan taktik ofensif formasi perlindungan sekte. Gemuruh. Dalam sekejap, puluhan ribu gunung besar yang mengandung sajak Tao kuno muncul di langit, memancarkan tekanan yang mengerikan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Setiap gunung besar tampaknya mampu menghancurkan sebuah bintang. Gunung yang besar itu menghalangi langit dan matahari, serta menutupi ribuan gunung dan sungai. Gelap gulita dan membuat orang gemetar ketakutan saat memandangnya. Ledakan, gemuruh. Saat susunan pembunuh diaktifkan, ribuan gunung runtuh, dan sasarannya jelas adalah Dugu Cangkong. Wilayah di luar formasi pegunungan Yuksu langsung hancur menjadi reruntuhan, dan beberapa bintang di sekitarnya langsung tenggelam. Momentumnya begitu hebat hingga memengaruhi banyak sekte di sekitarnya. Banyak makhluk hidup di dekatnya menderita akibatnya dan kehidupan atau kematian mereka tidak diketahui. Dalam pertikaian yang kacau, pihak yang lemah adalah pihak yang bersalah. Meski ini kejam, ini kenyataan. Ada banyak sekte di dunia, tetapi tidak banyak yang dapat menganggap serius makhluk biasa. Sekte Buddha di timur dapat dianggap sebagai salah satunya. Lagi pula, tanpa agama Buddha, timur akan kacau balau dan tidak akan ada ruang bagi manusia untuk bertahan hidup. Konfusianisme dan Taoisme dapat dipertimbangkan, tetapi Konfusianisme hanya peduli pada para cendekiawan. Bahkan cendekiawan tanpa kultivasi pun dilindungi oleh Konfusianisme. Sedangkan makhluk kelas bawah diabaikan. Apa yang dilakukan King Zong tidak pernah untuk sekte-sekte di dunia, tetapi untuk manusia fana yang tidak dapat memilih takdirnya sendiri. Meskipun pecahnya jurang iblis tidak akan merugikan kepentingan para kultivator di dunia, mereka yang akan paling menderita adalah orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan dan hanya bisa menunggu kematian. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap kali terjadi gangguan kecil di Demon Abyss, korbannya selalu manusia biasa, dengan korban yang mencapai ratusan juta. Setelah mengalami pasang surut kehidupan, dia melihat kekejaman dunia. Dugu Cangkong akhirnya memahami keinginan leluhur sekte King dan bersedia mati tanpa mengeluh. Sungguh bodoh atau sok tahu jika menghakimi orang lain. Biarkan mereka berkata apa saja. King Zong, tidak peduli. Saya tidak akan menanggapi tindakan Anda dengan serius, tetapi saya harap Anda akan meminta sejumlah bunga. Sebelum kita pergi, saya ingin memberi tahu semua orang satu hal, King Zong bukanlah seseorang yang bisa diganggu. Dalam pertempuran ini, Dugu Cangkong bermaksud untuk menegakkan otoritasnya dan melindungi murid-murid sektenya. Yuksu Shan, yang terbiasa bersikap arogan dan mendominasi, berulang kali mencoba merampas kesempatan Liu Lingran dan yang lainnya, hampir merenggut nyawa mereka. Orang tua itu tampak tidak peduli, tetapi sebenarnya dia sangat tidak senang. Apa yang bisa dilakukan kuali yang pecah kepadaku? Dugu Cangkong mengeluarkan raungan panjang, dan tekanan hebat keluar dari tubuhnya. Semua belenggu dan segel di tubuhnya dilepas saat itu juga. Pertempuran ini adalah kejayaan terakhir dalam hidup lelaki tua itu. Pertempuran ini akan menyinari seluruh langit dan dunia, menjadi bintang paling terang di dunia. Rambut putihnya berdiri tegak ke langit dan pakaian kainnya mengeluarkan suara mendesis. 10.000 gunung jatuh di atasnya, dan tripod hitam menutupi langit. Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu besar sehingga cukup untuk membunuh dewa sakti biasa. Sekelompok orang tua di alam Kunlun menyaksikan dengan saksama, keringat dingin mengucur di tangan mereka, tenggorokan mereka berguling beberapa kali, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Latar belakang Gunung Yuksu benar-benar mengerikan. Menghadapi serangan itu, Dugu Cangkong tidak mundur selangkah pun. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Tindakan meninju biasa memiliki kekuatan untuk membalikkan urutan. King Zong, 4 tinju ekstrim. Alam tinju yang sempurna, integrasi semua pengetahuan, setiap pukulan adalah yang terkuat, melampaui batas-batas Taoisme. Ledakan. Gunung-gunung raksasa runtuh dan berubah menjadi debu. Ledakan yang mengguncang bumi meruntuhkan langit dan mulai tenggelam. Dugu Cangkong mengangkat tangan kirinya ke atas, membuat langit yang runtuh kembali bangkit. Ia menopang langit dengan satu tangan, kekuatan ilahinya tak terduga. Ledakan. Kekuatan ofensif tripod hitam kuno itu musnah sepenuhnya, dan ia bergetar di ruang yang rusak, kehilangan arahnya. Mata telanjang bisa melihat gunung-gunung hancur, galaksi-galaksi runtuh, dan ratusan bintang terdampak dan hancur berkeping-keping. Ketertiban wilayah ini sangat terganggu, dan kekacauan memenuhi banyak sudut. Pada saat ini, Dugu Cangkong melangkah maju, melintasi mil yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung mencapai puncak Gunung Yuksu. Tampaknya telah melampaui sungai waktu yang panjang dan mengabaikan hukum kuno dan kekuatan kuali hitam kuno.
Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia tampak seperti makhluk abadi yang turun ke bumi. Merusak. Dengan kata lembut, dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah menuju formasi Yuksu. Ledakan. Tiba-tiba, jejak kaki besar muncul dalam formasi perlindungan sekte dan mulai tenggelam perlahan. Lindungi dia. Wanita tua itu dan sekelompok eksekutif senior sangat ketakutan. Mereka berteriak dan terus-menerus melemparkan sumber daya ke pusat formasi, hanya untuk menstabilkan formasi. Akan tetapi, kekuatan yang dilepaskan Dugu Cangkong bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh jembatan ilahi setengah langkah. Sekalipun wanita tua itu memiliki warisan ratusan ribu tahun Gunung Yuksu di belakangnya, dia tidak layak bersaing dengan Dugu Cangkong. Ledakan. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi pelindung sekte, dengan cepat menyebar ke setiap sudut. Kemudian, formasi itu tak mampu lagi bertahan dan hancur berkeping-keping. Plop, plop, para pejabat tinggi seperti Yuksu Sengfu yang menjaga formasi semuanya diserang balik, tubuh mereka terpental mundur, mereka terluka dan muntah darah. Jejak darah muncul di sudut mulut wanita tua itu, dan wajahnya sangat pucat. Ketika perempuan tua itu menenangkan diri, ia mendapati Dugu Cangkong sudah berdiri di gerbang Gunung Yuksu. Ia bagaikan seorang raja, sosoknya bagaikan gunung yang menjulang tinggi, membuat orang-orang memandangnya. Mengapa ini terjadi? Tubuh perempuan tua itu gemetar tak terkendali, bibirnya yang pecah-pecah bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan, dan kakinya lemas, siap berlutut kapan saja. Mungkin karena martabatnya, atau mungkin karena reputasi sekte tersebut, yang memaksa wanita tua itu mengertakkan gigi dan berdiri. Akan tetapi, berdiri saja sudah menguras habis seluruh tenaga wanita tua itu. Mustahil. Para sakti di ruangan itu menyaksikan pertempuran ini. Ketika mereka melihat Dugu Cangkong menangkis serangan Gunung Yuksu dengan jentikan tangannya, mereka ngeri dan hampir tak bisa menerimanya. Dia, kultivasinya hanya selangkah lagi menjadi kaisar semu. Iblis terkuat di alam Kunlun selama ini bersembunyi di balik bayangan. Dengan penglihatannya yang tajam, ia menyimpulkan wilayah kekuasaan Dugu Cangkong dan tiba-tiba muncul dengan terkejut. Apa? Para dewa ingin memberi hormat kepada bos, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, mereka begitu ketakutan sehingga wajah mereka berubah drastis dan mereka tidak dapat mempercayainya. Kaisar Semu. Begitu Anda mengucapkan kata, Kaisar, Anda bukan lagi orang biasa. Jembatan ilahi memiliki 9 anak tangga, dan setiap anak tangga membawa Anda ke dunia lain. Baru setelah mencapai alam ke-9, seseorang dapat disebut Kaisar Semu. Karena, 9 langkah lebih jauh, seseorang akan mencapai pantai seberang dan naik tahta. Jika jembatan dewa tidak rusak dan hukum tidak kacau, dengan bakat Dugu Cangkong, dia mungkin bisa bersaing untuk mendapatkan posisi tertinggi Kaisar. Sayangnya, dia lahir di era yang salah. 8 langkah menuju jembatan ilahi, potensi seorang kaisar semu. Donor Dugu hanyalah seorang abadi yang terbuang dan jatuh ke dunia fana. Mendengar bahwa perang besar telah pecah di Dizu, biksu Buddha tua itu mencium sesuatu yang tidak biasa dan datang diam-diam. Ia menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepalanya sendiri dan sangat terkejut. Benar-benar karakter abadi yang diasingkan. Melihat kembali buku-buku kuno selama 300.000 tahun terakhir, belum ada satupun kaisar semu di dunia. Jika ia mencapai level kuasa Emperor, Dugu Cangkong akan benar-benar mampu mengalahkan semua musuh dan menjadi tak terkalahkan. Jika jalan sebelumnya tidak diputus, siapa di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya? Entah mereka musuh atau kawan, mereka semua menunjukkan rasa kagum terhadap Dugu Cangkong saat ini. Dekan Akademi Daoyi, biksu tua Sekte Buddha Timur, penguasa Kunlun Realem saat ini, barang antik tua yang tersembunyi dalam kegelapan, dan seterusnya. Mereka semua rendah, lebih rendah. Jika aku jadi dia, aku pasti akan mencari peruntungan paling menakjubkan di dunia, hanya untuk meraih tahta. Istana Kekaisaran kuno di wilayah selatan, pecahan senjata kekaisaran di tubuh Wu Junyan, semuanya dapat menjadi batu loncatan bagi Dugu Cangkong, meningkatkan harapannya untuk mengambil langkah maju. Namun, Dugu Cangkong tidak menjelajahi istana kekaisaran, dia juga tidak ingin merampok harta murid-muridnya. Barangkali, mentalitas seperti inilah yang telah membawa kepada pencapaian-pencapaian saat ini. Orang tua, kau tak terkalahkan dan tak tertandingi. Qingzong dan Gunung Yuksu keduanya terletak di wilayah bintang Yuji. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan, Lin Changxi, dan yang lainnya tidak tahu tentang pertempuran ini? Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka takjub dan dipenuhi kekaguman yang tak terlukiskan. Aku berharap aku tidak sebodoh itu saat itu. Sekelompok orang tua dari sekte penjinak binatang diam-diam menyeka keringat dingin mereka dan merasakan gelombang ketakutan. Kekuatan benda tua ini benar-benar mengerikan. 3 guru besar Konfusianisme dan Tao sangat senang karena mereka tidak memilih untuk berhadapan dengan Dugu Cangkong, jika tidak, target kekuasaan mereka bukanlah Gunung Yuksu. Siapakah di surga dan di seluruh dunia yang dapat menyamaimu? Pertempuran ini membuat khawatir orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat. Hujan deras membasahi daratan Gunung Yuksu. Di dalam kehampaan, kuali hitam kuno itu masih bergetar, terpenjara oleh kekuatan absolut Dugu Cangkong.
Gunung Yuksu bersedia menyelesaikan keluhannya dengan Sekte King. Kumohon, tunjukkan belas kasihan. Wanita tua itu mengesampingkan harga dirinya dan mulai memohon dengan suara gemetar. Para Saint Lord Yuksu dan para pejabat tinggi lainnya gemetar ketakutan, sementara beberapa tetua berlutut di tanah. Mustahil untuk menang melawan sosok yang begitu menakutkan. Sebagian besar pengikut Sekte Yuksu ketakutan dan berdiri di sana dalam keadaan linglung, wajah mereka pucat dan bingung harus berbuat apa. Sekarang setelah saya mengambil tindakan, bagaimana saya bisa menghentikannya? Dugu Cangkong menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah wanita tua itu dan yang lainnya dipenuhi keputusasaan. Segera setelah itu, Dugu Cangkong menekan ke bawah dengan telapak tangannya. Kekuatan yang luar biasa itu bagaikan banjir yang menerobos bendungan, menerjang maju. Tiup, tiup, tiup. Semua pejabat tinggi Gunung Yuksu tumbang, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Termasuk wanita tua di jembatan dewa setengah langkah, ia tak berdaya melawan dan tewas di tempat, tak meninggalkan jejak jasadnya. Dalam sekejap mata, hanya murid-murid di tahap ilahi bawah dan di bawahnya yang tersisa hidup di Gunung Yuksu. Beberapa ketakutan, beberapa lumpuh, dan beberapa sudah pingsan. Meskipun ingin mencabut akar-akarnya, Dugu Cangkong tetap membiarkan nyawa murid biasa itu dan pergi. Orang-orang ini tidak menimbulkan ancaman bagi Sekte King dan tidak seharusnya menyebabkan terlalu banyak pembunuhan. Tripod kuno ini dapat disimpan. Dugu Cangkong menyingkirkan tripod hitam kuno dan mengosongkan sumber daya yang tersisa di Gunung Yuksu. Dengan jentikan lengan bajunya, celah ruang muncul di depannya. Saat berikutnya, kuali hitam dan semua sumber daya tiba di Qingzhong. Chen Qingyuan dan yang lainnya melihat semua ini, tidak senang, tetapi dalam suasana hati yang berat. Itu bukan karena Gunung Yuksu, tetapi karena lelaki tua itu benar-benar akan mati dan tidak akan pernah kembali. Pada titik ini, Gunung Yuksu, salah satu dari 30 sekte utama di Dizu, dihancurkan. Lebih dari 100.000 murid yang tersisa tidak berani tinggal lama di Gunung Yuksu yang hancur dan melarikan diri ke tempat lain. Niat membunuh dan hukum langit dan bumi yang kacau telah padam hanya dengan jentikan lengan baju Dugu Cangkong. Para murid biasa itu bisa lolos, dan masa depan mereka bergantung pada tindakan mereka sendiri. Tak lama kemudian, ada yang mengaku melihat sosok Dugu Cangkong yang gagah perkasa di padang bintang Sanglin. Pergi ke Lingguan, rasanya seperti menghadapi musuh besar. Kami di sini untuk menyambut Anda, senior. Berbekal pengalaman di Gunung Yuksu sebelumnya sebagai pelajaran, kuil Sangling tidak akan sebodoh itu untuk mencari kehancurannya sendiri. Semua pemimpin senior keluarga keluar, membungkuk, dan memberi hormat dengan penuh hormat. Tahukah kamu mengapa aku ada di sini? Dugu Cangkong berdiri di tempat yang tinggi, menghadap orang-orang di bawahnya. Tolong jelaskan dengan jelas, senior. Dewa suci kuil Sangling bernama Luo Surong. Ia melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan bertanya, Qingzhong, kamu tidak bisa dihina. Dugu Cangkong berkata dengan suara dingin. Hati semua orang bergetar, dan mereka membungkuk sedikit lebih rendah, karena takut membuat orang tua itu tidak bahagia dan dengan demikian membawa bencana. Wus, wus, wus. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan sosok-sosok muncul dari jauh. Para orang tua dari alam Kunlun dan para petinggi berbagai sekte di Dizu berkumpul di sini. Setelah kejadian di Gunung Yuksu, semua orang mengerti satu hal, kekuatan Dugu Cangkong sudah berada di puncak dunia, dan jika berbagai sekte ingin selamat dari bencana ini, mereka harus bersatu. Tak seorang pun menyangka Dugu Cangkong begitu abnormal sebelumnya. Mereka mengira Gunung Yuksu paling-paling hanya akan mengalami kerusakan parah, tetapi mereka tidak menyangka sekte itu akan langsung hancur. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa sekte kuno yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun dihancurkan dalam satu hari. Bahkan orang-orang tua yang telah melihat banyak badai pun ketakutan dan belum pulih. Daoyou Dugu, ada puluhan barang antik tua, yang paling lemah pun hanya setengah langkah lagi untuk menjadi dewa. Mereka semua membungkuk memberi hormat kepada Dugu Cangkong, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Alam Kunlun dan banyak tempat suci tingkat tinggi menyadari bahayanya dan harus menghentikan Dugu Cangkong. Mereka tidak bisa membiarkannya datang dan mengancam mereka satu demi satu. Kekuatan adalah raja, dan hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain. Banyak orang yang datang. Mau adu panco denganku? Dugu Cangkong tetap tenang. Senior hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar semu. Kita tahu kekuatan kita terbatas dan kita tidak berani. Seorang lelaki tua berpakaian ungu dari alam Kunlun jelas merupakan seorang perwakilan dan berbicara dengan nada hormat. Dia telah mengumpulkan sekelompok besar orang. Apa tujuannya? Dugu Cangkong memiliki tebakan yang samar-samar. Kami memahami kekhawatiran Anda, senior, dan kami datang untuk menyampaikan sesuatu, kata tetua berjubah ungu itu. Anda mengorbankan hidup Anda untuk rakyat jelata di dunia, dan kami khawatir Sekte King akan menderita ketidakadilan. Kami berjanji tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerang Sekte King. Kami bersumpah dalam hati. Saat mereka berbicara, semua orang mengucapkan sumpah, yang menyebabkan hukum surga turun. Puluhan pakar top di tempat kejadian pasti hanya sebagian kecil dari masyarakat.
Tidak mudah untuk mundur demi maju. Selain negara kekaisaran, ada juga para ahli top dari wilayah lain. Sekalipun Dugu Changkong ingin mengintimidasi mereka, ia tidak dapat menemukan mereka yang bersembunyi di kegelapan. Merupakan prestasi yang langka untuk dapat membuat orang-orang di depan saya ini mengucapkan sumpah. Jika ada krisis di masa depan, musuh kuat yang akan dihadapi King Zong pasti tidak akan termasuk orang-orang ini, kecuali mereka tidak takut dihakimi oleh Tianyu. Menarik, Dugu Changkong memandang semua orang dan tersenyum penuh arti. Selama bertahun-tahun, Dugu Changkong hidup menyendiri, memberi ilusi kepada orang-orang bahwa meskipun ada ancaman, mereka tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Pada saat ini, saat Demon Abyss akan jatuh ke dalam kekacauan, ambillah tindakan tegas. Akibatnya, berbagai faksi tidak berani memprovokasi Dugu Changkong dan membiarkannya melampiaskan amarahnya. Jika tidak, tidak akan ada yang pergi ke jurang iblis, dan situasinya akan sangat serius. Pada awalnya, orang-orang kuat dari semua pihak hanya ingin Gunung Yuksu menahan gelombang tekanan dan menderita beberapa cedera, tetapi mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Akibatnya, semua pasukan panik dan segera berkumpul untuk mencari kehangatan. Tidak mungkin lagi bagi Dugu Changkong untuk menghancurkan sekte lain. Sekalipun dia memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan dari 8 langkah jembatan ilahi, dia tidak mampu menekan semua orang kuat di negara kekaisaran. Gunung Yuksu membawa sial, yang membunyikan alarm bagi semua tempat suci utama. Senior, apakah Anda punya instruksi lain? Seseorang bertanya ragu-ragu. Kalian semua sangat tulus. Aku tidak punya permintaan lain. Dugu Changkong memandang semua orang dan merenung. Ada banyak sekali tokoh berpengaruh yang tersembunyi di dunia, dan Dugu Changkong tidak punya waktu untuk memilih mereka satu per satu. Puluhan tokoh berpengaruh di hadapannya bersumpah untuk menyatakan pendirian mereka, memberinya cukup muka. Kalau ribut lagi, puluhan orang kuat pasti tidak akan tinggal diam dan akan terjadi pertikaian. Meskipun Dugu Changkong tidak takut dan bisa membunuh semua orang di depannya dengan sekuat tenaga, dia pasti akan terluka, yang akan memengaruhi situasi keseluruhan. Terluka parah, lelaki tua yang bersembunyi di balik bayangan pasti akan muncul dan memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Lagi pula, tak seorang pun bisa menghentikan bencana jurang iblis. Gunung Yuksu telah menjadi sejarah, dan kami ketakutan. Karena itu, kami ingin minum teh dan mengobrol dengan Anda, lalu kami bisa pergi ke jurang iblis bersama Anda. Orang tua berpakaian ungu, sebagai wakil, menyampaikan maksudnya. Semua orang benar-benar ketakutan dan tidak berani berbalik dan pergi, takut dikalahkan satu persatu oleh Dugu Changkong. Mereka datang ke sini, sudah siap menghadapi kematian dan kehancuran. Selama mereka bisa menahan Dugu Changkong, semuanya akan sepadan. Anehnya, mereka bersedia bersatu dan berhadapan langsung dengan Dugu Changkong, tetapi tidak mau menjaga Demon Abyss, dan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Di mata dunia, mati demi melindungi kepentingan diri sendiri adalah kematian yang pantas. Pergi ke jurang iblis dan melindungi banyak nyawa yang tak terkait adalah kebodohan. Lagi pula, dengan sekte King yang menahan mereka, bagaimana mungkin faksi lain peduli? Hanya ketika keadaan benar-benar di luar kendali, mungkin mereka akan merasakan sakit dan penyesalan. Harga yang harus dibayar untuk membuat para praktisi ini menyesal terlalu tinggi, karena akan merenggut ratusan juta nyawa yang tidak bersalah. Meski tangan Dugu Changkong berlumuran darah dan ia membunuh dengan penuh tekad, namun ia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Baiklah, mari kita duduk dan minum secangkir teh. Dugu Changkong tidak menolak, dia bersikap tenang dan kalem. Di puncak Gunung Tandus, lebih dari 30 pria tua berambut putih duduk di satu sisi, dan Dugu Changkong duduk di sisi yang berlawanan. Di tengahnya terdapat meja panjang dengan teh tao yang diseduh di atasnya. Angin sepoi-sepoi meniup rambut di pelipis Dugu Changkong, menyebabkan teh di cangkir beriak sedikit. Permisi, senior, bagaimana Anda bisa mencapai 8 langkah jembatan ilahi? Tetua berjubah ungu berasal dari alam Kunlun dan dianggap sebagai tokoh terkemuka. Kekuatannya begitu tinggi sehingga ia telah mencapai anak tangga ke-6 jembatan ilahi. Ini adalah puncak kekuatannya, dan bahkan selangkah pun ke depan terasa sangat sulit, tanpa secercah harapan. Dugu Changkong tersenyum namun tidak menjawab. Semakin jauh Anda maju di alam jembatan ilahi, semakin sulit jadinya. Orang tua berbaju ungu itu tahu bahwa dia dan Dugu Changkong adalah musuh, tetapi dia tetap tidak dapat menahan keinginannya untuk mengetahui jalan di depannya, jadi dia bertanya. Jelaslah bahwa lelaki tua berpakaian ungu itu gagal mendapatkan apa yang diinginkannya dan tersenyum canggung. Segala sesuatu di dunia ini punya caranya masing-masing. Jangan terlalu terobsesi. Berhentilah dan lihatlah pemandangan di sekitarmu. Kamu mungkin menemukan sesuatu yang berbeda. Dugu Changkong berpikiran luas dan memberikan sedikit bimbingan. Dengan tingkat kecerdasannya, ia dapat menghadapi banyak hal dengan tenang tanpa terjerat. Ingat, semua orang tampaknya mengerti, tetapi mereka menyimpannya dalam pikiran secara diam-diam. Kalian, Dugu Changkong berbicara, dan berhenti. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah ungu dan yang lainnya berdiri terkagum, menahan napas dan berkonsentrasi, tidak berani melewatkan satu kata pun. Apakah kamu pernah ke jurang iblis?
Dugu Cangkong bertanya. Tidak, semua orang saling memandang dan menjawab dengan sedikit malu. Tidak ada seorang pun yang ingin nongkrong di tempat hantu seperti Demon Abyss. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, berbagai sekte bahkan tidak tahu lokasi pasti dari Demon Abyss, dan sangat sulit untuk menemukannya. Ada 9 area inti di negara kekaisaran, dan sisa dari sekian banyak bidang bintang harus tenang, dan energi spiritual secara bertahap menjadi lebih tipis. Tanah Jurang Iblis tidak berada di bidang bintang manapun. Letaknya di perbatasan antara negara kekaisaran dan Belantara Utara, yang merupakan sudut laut kekacauan. Karena formasi penyegelan, tidak seorang pun kecuali King Zong yang dapat menemukan Jurang Iblis. Ratusan ribu tahun yang lalu, berbagai sekte melanggar perjanjian mereka dan berhenti pergi ke Jurang Iblis. Sejak saat itu, keturunan Sekte King tetap teguh dalam keyakinan mereka, dan dari generasi ke generasi telah menetapkan segel tersebut dengan kuat. Untuk mencegah para iblis dan pencuri di dunia mengganggu formasi segel, King Zong menyembunyikan napas Jurang Iblis untuk memastikan tidak akan terjadi kecelakaan. Meskipun Sekte King sengaja menyembunyikan lokasinya, 36 sekte di negara kekaisaran masih mengetahui perkiraan koordinatnya. Lagi pula, leluhur mereka pernah berusaha menekan Jurang Iblis. Jika Tanah Suci teratas bertekad mencarinya, mereka pasti akan menemukan Jurang Iblis. Kau bahkan tidak melihat. Apa kau tidak takut dengan bencana dari Jurang Iblis? Dugu Cangkong berkata dengan nada sinis. Semua orang menundukkan alis, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kalian benar-benar jahat. Kalian mengutamakan kepentingan kalian sendiri di atas segalanya, selalu berpikir kalau langit runtuh, orang lain yang akan menopangnya, dan itu bukan urusan kalian. Dugu Cangkong mengumpat pelan, tapi meski begitu, sekte kalian tidak sebodoh itu untuk mengungkapkan lokasi persis Jurang Iblis. Kalau tidak, dunia ini pasti sudah kacau sejak lama. Ada banyak pembudidaya iblis laten di dunia, dan tentu saja mereka ingin Jurang Iblis meletus dan mengubah seluruh dunia menjadi negeri iblis. Selama bertahun-tahun, para kultivator iblis telah mencari lokasi Jurang Iblis, mengerahkan seluruh energi mereka untuk membuka segelnya. Kekuatan-kekuatan tertinggi negara kekaisaran tidaklah bodoh, kecuali segelintir pejabat tinggi, mereka tidak mungkin mengungkapkan informasi apapun tentang Jurang Iblis. Kekuatan ini sangat tertarik, tetapi mereka masih dapat membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kami tidak membantu King Zong, jadi kami tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Para penguasa itu sangat malu, dan mereka tidak berani membantah kata-kata sarkastis Dugu Cangkong. Sebelum datang, semua orang bersiap bertarung sampai mati, tetapi ketika ada kesempatan untuk hidup, tak seorang pun ingin mati. Dimarahi beberapa kali pun bukan masalah besar. Lagi pula, dimarahi oleh sosok seperti makhluk abadi yang terbuang adalah suatu kehormatan, dan orang biasa tidak pantas mendapatkannya. Segel itu telah menjaga Jurang Iblis selama 300.000 tahun. Meskipun telah diperbaiki dan direvisi, segel itu pada akhirnya akan hancur total. Ketika itu terjadi, apa rencanamu? Sudahkah kau mempertimbangkannya? Dugu Cangkong tidak tertarik mencicipi tehnya. Ia menatap orang-orang di depannya dan berkata dengan tegas. Ini, setiap orang tentu pernah memikirkan hal ini. Jurang Iblis tak kunjung meletus, dan ia berharap keberuntungan. Selama generasinya hidup stabil, krisis apapun yang akan dihadapi generasi mendatang bukanlah urusannya. Keegoisan adalah sifat manusia. Kamu tidak layak duduk di hadapanku dan minum teh. Melihat ekspresi sekelompok orang ini, Dugu Cangkong mendesah dalam hati, merasa sangat kesepian. Ia perlahan berdiri dan menatap langit berbintang, tenggelam dalam pikirannya. Orang tua berjubah ungu dan yang lainnya berdiri satu demi satu, tidak berani melanjutkan duduk. Setelah mendengar kata-kata Dugu Cangkong, semua orang merasa malu dan terdiam. Namun, jejak rasa malu di mata mereka segera menghilang, dan mereka menjadi tenang. Orang bodoh pada akhirnya akan membayar harganya. Dugu Cangkong meninggalkan sepatah kata, melangkah maju, dan menghilang. Orang tua berpakaian ungu dan yang lainnya ingin mengikutinya, tetapi mereka tidak tahu ke arah mana Dugu Cangkong pergi, jadi mereka hanya berdiri di sana dengan linglung. Setelah hancurnya Gunung Yuksu, semua sekte di Dizu berjaga-jaga dan mempertahankan formasi pelindung mereka di tempat, karena takut diserang tiba-tiba oleh Dugu Cangkong dan tidak dapat merespon tepat waktu. Adapun sumber daya yang dihabiskan untuk mengaktifkan formasi itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran sekte tersebut. Saya harap Dugu Cangkong tidak bertarung sampai mati bersama kita, kalau tidak, banyak sekte akan menderita. Orang-orang kuat itu berdoa secara rahasia dan menggunakan batu giok pemancar suara khusus untuk menghubungi berbagai sekte untuk berjaga-jaga. Sangat jarang untuk menghancurkan sebuah sekte. Jika Anda ingin melakukan hal serupa lagi, kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Lagi pula, Dugu Cangkong tidak punya banyak energi untuk mengurusi masalah-masalah remeh-temeh seperti ini. Sebelum menuju Jurang Iblis, ia melewati banyak tempat di wilayah Bintang Sanglin. Sinar penindasan menyebar, membuat para biksu dari berbagai sekte besar gemetar ketakutan. Orang tua berjubah ungu dan orang-orang kuat lainnya datang mendengar berita itu, tetapi mereka selalu selangkah di belakang dan tidak dapat mengejar Dugu Cangkong.
Untungnya Dugu Cangkong tidak mengambil tindakan, ia hanya mengancamnya. Ada lapangan bintang Sanglin, lapangan bintang Libing, lapangan bintang Yundou dan seterusnya. Hanya dalam beberapa hari, Dugu Cangkong melesat menembus angkasa dan mengembara di area inti negara kekaisaran, membuat lelaki tua yang bersembunyi di dalam peti mati ketakutan hingga ia setengah menampakkan kepalanya dan bersiap untuk bertempur. Sebuah ladang bintang terpencil di negara kekaisaran, tidak jauh dari laut kekacauan. Untuk mencegah semua pihak, sekarang waktunya untuk turun tangan. Lewat sini, Dugu Cangkong bertemu dengan seorang lelaki tua. Mengapa kamu di sini? Saat dia melihat lelaki tua itu, mata Dugu Cangkong berubah dan riak muncul di matanya. Kakak, aku sudah lama menunggumu. Orang tua itu adalah pemimpin orang suci tua dari Sekte Linghe dan juga saudara Dugu Cangkong dalam hidup dan mati. Kembali, Dugu Cangkong merasa tenang dan berbicara dengan nada tenang karena dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya hari ini. Sang penguasa suci tua menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum tipis dan berkata, aku bersedia pergi ke jurang iblis bersama saudaraku. Kepergianmu ke sana tidak akan mengubah apapun. Dugu Cangkong sendiri sudah cukup untuk menstabilkan segel dan menunda pecahnya jurang iblis. Aku tahu, sang penguasa suci tua menemaninya murni untuk mencari kematian. Dugu Cangkong, untuk apa repot-repot? Orang suci tua itu berkata, saya sudah tua dan tidak akan berumur panjang. Akan menjadi suatu berkat jika saya dikuburkan bersama saudara saya. Dia membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana harus memberi nasihat. Berdasarkan pemahaman Dugu Cangkong terhadap Dewa Suci Lama, akan sulit mengubah pikirannya. Kakak, ayo berangkat. Sang penguasa suci tua memaksakan senyum dan berbalik menuju laut kekacauan. Setelah tertegun sejenak, Dugu Cangkong segera menyusul. Kedua sosok itu perlahan menjauh dan menghilang di cakrawala. Dalam dunia kultivasi yang kejam ini, sungguh suatu anugerah untuk bertemu dengan orang kepercayaan yang dapat berbagi hidup dan mati dengan Anda. Mengetahui bahwa aku akan mati, aku bersedia berjalan bersamamu. Jika saudaraku tidak meninggalkanku, kita akan tetap menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Tuan Suci yang lama telah mengatur semua urusan Sekte Linghe dengan baik, dan ia menghadapi kematian dengan tenang, bebas dari kekhawatiran. Dalam perjalanan menuju kematiannya, ia masih bisa mengobrol, tertawa, minum, dan mengenang masa lalu bersama saudaranya, sungguh luar biasa. Orang tua Qingzong tidak akan pernah kembali. Hujan di wilayah bintang Weiji berlangsung sangat lama, selama beberapa bulan. Chen Qingyuan sering berdiri di tepi tebing Gunung Qingdao, memandang ke kejauhan, dengan sedikit kesedihan di antara alisnya. Badai yang lebih besar akan datang. Sekarang setelah orang tua itu pergi, tikus-tikus bau yang bersembunyi dalam kegelapan akan segera muncul. Kehancuran Gunung Yuksu berdampak signifikan terhadap struktur negara kekaisaran. Banyak kekuatan kelas atas ingin menguasai Gunung Yuksu dan maju lebih jauh. Tanah harta karun Feng Shui yang kaya akan energi spiritual itu telah menarik perhatian banyak orang. Saat itu, Dugu Cangkong hanya mengambil barang-barang dari perbendaharaan Gunung Yuksu, meninggalkan semua sumber daya urat spiritual dan barang-barang lainnya dalam keadaan utuh. Barang-barang ini merupakan fondasi bagi perkembangan jangka panjang sebuah sekte. Jika kau ingin menjadi sekte kuno papan atas, kau harus punya fondasi yang kokoh, hal-hal yang bisa melindungi sekte, dan seorang guru besar untuk memerintah. Banyak kekuatan kelas 1 bersaing secara diam-diam, dan bahkan saling bertarung memperebutkan sumber daya yang tersisa di Gunung Yuksu. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 36 sekte negara kekaisaran tak tersentuh, menekan banyak kekuatan kelas 1. Sekarang, kesempatan itu ada di depan kita. Selama kita merebut sebagian besar sumber daya Gunung Yuksu, kita pasti akan maju pesat. Adik laki-laki, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya mendengar bahwa Lin Changsheng muncul di puncak gunung dan berjalan perlahan ke arah saya. Jalan masa depan Qingzong tidak mudah untuk diikuti. Dengan hilangnya Gunung Yuksu, Chen Qingyuan kehilangan seorang penagih utang. Jika ia ingin menagih utangnya, ia harus melewati banyak krisis dan membiarkan Sekte Qing bangkit kembali dan mencapai puncak kejayaannya. Jangan khawatir, hal-hal ini sudah diatur ketika orang tua itu pergi. Kata Lin panjang umur. Oh, Chen Qingyuan berbalik dan bertanya, kakak, bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut? Kamu akan tahu saat waktunya tiba. Lin Changsheng memiliki perasaan campur aduk akibat kepergian lelaki tua itu dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Chen Qingyuan tidak bertanya lagi. Keduanya berdiri berdampingan, menatap ke kejauhan, seolah-olah mereka melihat wajah baik hati lelaki tua itu tersenyum pada mereka. Betapapun menakjubkannya Anda tidak akan pernah mampu mengalahkan kekuatan waktu. Bahkan tanpa jurang iblis, lelaki tua itu tak akan punya banyak waktu tersisa. Daripada mati karena usia tua, lebih baik mati dengan mulia, agar perjalanan ke dunia manusia terasa berharga. Qingzong pasti akan makmur di era ini. Di suatu tempat di kehampaan, seorang pria parubaya berjubah panjang adalah Xiao Junchou dari Akademi Daoyi. Ia mengagumi Dugu Cangkong dan berterima kasih padanya. Sebelumnya, Xiao Junchou telah menerima bimbingan dari Dugu Cangkong, dan kekuatannya telah meningkat.
Awalnya, ia berada di bawah perlindungan Chen Qingyuan oleh Dekan Daoyi, tetapi sekarang ia berada di bawah perlindungan lelaki tua dari Sekte Qing, dan konsepnya pun berbeda. Wilayah Selatan, Istana Li Hua. Ada istana-istana yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara. Kabut peri mengepul dan binatang ajaib ada di mana-mana. Di sebuah istana yang elegan, Liu Nansheng duduk bersama belasan tetua inti, mendiskusikan berbagai hal penting. Kepala istana, apakah Anda benar-benar bersedia melindungi King Zong dengan segala cara? Sang tetua agung mengerutkan kening dan berkata, matanya dipenuhi kekhawatiran. Maafkan saya karena mengatakan ini, tetapi tetua Dugu belum pernah kembali. Sekte Qing sedang membangun kembali, tetapi fondasinya masih dangkal. Sekte ini pasti tidak akan mampu menahan berbagai krisis yang akan datang. Seorang tetua agung memiliki tatapan serius di matanya dan suara serak. Dendam karma antara Sekte Qing dan Sekte Kuno Dizu, fondasi tertinggi Chen Qingyuan, dan pecahan senjata kekaisaran Wu Junyan ditakdirkan untuk menimbulkan keresahan. Sikap para tetua pada dasarnya sama. Mereka enggan terlibat, karena takut menyeret istana Li Hua ke jurang kehancuran. Mendengarkan komentar semua orang, Liu Nansheng selalu mempertahankan ekspresi tenang. Ketika diskusi di aula berangsur-angsur mereda, Liu Nansheng berkata perlahan, semuanya, lihatlah benda ini dulu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kepingan giok muncul di telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Liu Nansheng mengerahkan sedikit energi spiritual lembut untuk memberikan slip giok kepada para tetua satu per satu. Ketika para tetua melihat isi slip giok itu, raut wajah mereka tiba-tiba berubah dan menjadi sangat gembira. Wawasan senior Dugu tentang kultivasi, ini sungguh tak ternilai harganya. Prasasti giok ini mencatat beberapa wawasan tentang terobosan menuju jembatan ilahi dari puncak Mahayana, serta hal-hal penting di alam jembatan ilahi. Jembatan ilahi berada di luar jangkauan kita, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Untuk mencapai jembatan ilahi, bakat sangatlah penting. Demikian pula, keberuntungan juga dibutuhkan. Meskipun Liu Nansheng adalah orang yang kuat di jembatan ilahi, ia belum mampu menghancurkan setiap langkah alam ini. Slip giok ini secara sistematis memperkenalkan alam jembatan ilahi, serta wawasan dan realisasi masing-masing alam kecil. Nilainya tidak terukur. Saya telah membuat kesepakatan dengan Tuan Dugu bahwa jika Sekte Qing dalam kesulitan, saya pasti akan membantu mereka. Liu Nansheng memperoleh banyak manfaat dari membaca wawasan yang terkandung dalam slip giok tersebut. Senior Dugu tulus, jadi istana Li Hua tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Para tetua mengangguk satu demi satu, dan tidak ada lagi yang keberatan. Batu giok itu kembali ke tangan Liu Nansheng, menarik perhatian semua orang. Jika mereka bisa mempelajari batu giok itu dengan saksama, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Meskipun isinya dapat direplikasi, prinsip-prinsip panduan yang terkandung di dalamnya unik. Namun, mereplikasi slip giok itu sia-sia, karena hanya ada satu di Istana Bunga Pir. Di Qingzong, wawasan seumur hidup orang tua itu secara alami ditinggalkan sebagai hadiah bagi keturunannya. Saya sudah lama memikirkan ini. Ini bukan hanya tentang saling membantu, tetapi tentang membentuk aliansi. Apapun yang kita hadapi di masa depan, kita akan maju dan mundur bersama. Liu Nansheng mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Aliansi, ini. Mendengar ini, para tetua berhenti memandangi slip giok itu dan menatap Liu Nansheng, merasa sedikit gelisah. Tidak apa-apa untuk membantu, lakukan saja yang terbaik, dan Anda dapat menarik diri jika waktunya tidak tepat. Aliansi ini terikat satu sama lain dan mudah sekali untuk dijungkirbalikkan. Kepala istana, kau punya rencana ini, seharusnya bukan untuk kepingan giok ini. Tetua tertinggi sangat memahami gaya Liu Nansheng dalam bertindak. Ia tidak akan bertindak gegabah dan pasti telah mempertimbangkannya dengan matang. Tolong beritahu aku, Tuan Istana. Semua orang berdiri dan membungkuk. Liu Nansheng melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Setelah itu, ia kembali menegaskan batasan-batasan di dalam istana agar percakapan mereka tidak dapat disadap. Kemudian, ia berkata, semuanya, jika Istana Li Hua dapat membantu melahirkan seorang kaisar agung, apakah itu sepadan dengan risikonya? Ledakan. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Para tetua tercengang cukup lama, keterkejutan di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Apakah kami salah dengar? Membantu, Kaisar. Lucu sekali. Setelah sekian lama, para tetua kembali sadar dan menatap Liu Nansheng dengan kaget, Tuan Istana, apakah Anda serius? Zodiak tidak pernah bercanda. Liu Nansheng tampak serius. Menurutmu siapa yang lebih baik, Chen Qingyuan atau Wu Junyan? Seorang tetua bertanya. Yang satu memiliki fondasi yang tak tertandingi, yang lain memiliki pecahan senjata kekaisaran, keduanya luar biasa. Liu Nansheng tidak tahu pasti siapa yang ia maksud, tetapi ia pasti condong ke arah Chen Qingyuan. Ia pernah diam-diam bertemu dengan Dugu Changkong dan membuat kesepakatan. Saat itu, ia berniat menikah dengan anggota Sekte Qing, dan targetnya adalah Chen Qingyuan. Namun, Dugu Changkong, yang tidak ingin terlibat dalam pernikahan murid-murid sektenya, menolak tawaran tersebut dengan alasan ini.
Ia bukan orang yang keras kepala, jadi ia tidak akan pernah mengambil keputusan sendiri. Jika ada takdir, itu akan terjadi secara alami. Jika tidak ada takdir, tidak perlu memaksakan perjodohan. Kepala istana, perintah sebelumnya telah dilanggar. Tidak boleh ada kaisar agung di ruangan ini. Sang tetua tertinggi berbicara terus terang, ingin mengakhiri ide Liu Nansheng yang tidak realistis. Kali ini berbeda dari masa lalu. Istana Kekaisaran Taiwei muncul dari jurang, dan reruntuhan tanah purba dari puluhan ribu tahun yang lalu telah muncul, semuanya menandakan datangnya era baru. Meskipun jembatan ilahi telah rusak, bukan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Liu Nansheng merenung sejenak. Jantung para tetua berdebar kencang ketika mendengar kata-kata ini, dan secercah harapan terpancar di mata mereka. Meski begitu, realitas bukanlah fantasi dan penuh dengan variabel. Gongsan, jika kita memenangkan taruhan ini, Istana Lihua akan mendapat tempat di dunia masa depan, dan akan makmur setidaknya selama 100.000 tahun. Namun, jika kita kalah, Istana Lihua harus membayar mahal. Apakah kau sudah benar-benar mempertimbangkan risikonya? Menurut pendapat semua orang, pendekatan terbaik adalah tidak berjudi, tetapi membantu King Zong sedikit dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Terlepas dari apakah King Zong dapat bangkit atau tidak, Istana Lihua dapat menstabilkan situasi saat ini. Semuanya, bukan berarti aku ingin berjudi, tapi aku tidak punya pilihan. Liu Nansheng berdiri, matanya berkilat. Era baru pasti akan membawa krisis. Meskipun Istana Lihua berdiri kokoh di puncak wilayah selatan, situasinya tidak akan tetap sama. Aku punya firasat bahwa masa-masa sulit akan datang, dan bahkan jembatan ilahi akan kesulitan menjaga perdamaian. Masa-masa sulit akan datang. Para tetua tampaknya merasakan sedikit bahaya, dan entah kenapa merasa tercekik, tubuh mereka sedikit gemetar. Di masa sulit, pasti ada penjahat. Menurutmu, siapa di antara murid-murid Istana Lihua saat ini yang bisa mengalahkan rekan-rekan mereka? Bahkan orang suci dari Istana Bunga Pir hanya dapat dianggap sebagai penjahat tingkat atas, dan tidak dapat mencapai tingkat tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Gong Yu telah memimpin Istana Lihua ke posisinya saat ini. Kami bersedia mematuhi perintah Gong Yu. Sebenarnya, para tetua masih agak takut dan tidak ingin terlalu terlibat dengan Sekte Qing. Namun, mereka mempercayai penilaian Liu Nansheng dan tahu bahwa ia akan mampu menghadapi pihak lain seperti sebelumnya. Buatlah pengaturan dan segera datang ke King Zong untuk membahas aliansi. Liu Nansheng menyusuri jalan. Ya, semua orang berdiri dan berkata dengan serius. Setelah semua orang bubar, Liu Nansheng memandang keluar jendela, matanya dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar. Membantu seorang kaisar agung naik tahta, sungguh hal yang absurd, aku benar-benar berani memikirkannya. Liu Nansheng menertawakan dirinya sendiri, lalu menjadi sangat serius, dengan secercah harapan di kedalaman matanya. Jika seorang kaisar agung benar-benar muncul di dunia ini, dunia akan berubah dan tertata ulang. Jika taruhannya menang, Istana Lihua akan menjadi istana leluhur yang menopang kaisar, berkembang tanpa henti, dan menarik pengunjung dari segala penjuru. Memikirkan hal ini, napas Liu Nansheng menjadi cepat. Mungkin memang mungkin untuk membuat hal-hal yang absurd menjadi kenyataan. Timur, Buddhisme. Biksu tua itu duduk di kursi pertama, dan di sebelah kirinya ada 3 guru Zen, Wu Chen, Wang Su, dan Kong Bei. 8 biksu terkemuka di kanan atas semuanya adalah praktisi Mahayana dengan pengetahuan mendalam tentang agama Buddha. Saya percaya pada pilihan kepala biara dan bersedia mematuhi perintah Anda. Sekte Qing telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada umat manusia di dunia, tetapi hukum surga mengaburkan visinya, menyembunyikan kebajikan sejatinya. Suatu hari nanti, ketika kabut menghilang dan kebajikan sejatinya turun, Sekte Qing akan membubung tinggi ke surga. Jika komunitas Buddha dapat menjalin persahabatan yang erat dengan Sekte Qing, mereka dapat menyebarkan Dharma, mewartakan ajarannya ke seluruh alam, dan menyelamatkan dunia. Saya mendukung usulan ini. Setelah berdiskusi cukup lama, para pendeta pun menyetujui keputusan pendeta tua itu. Sekte Buddha Timur tanpa syarat mendukung Sekte Qing dan akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Jika perlu, semua biksu terkemuka yang hadir bersedia berkorban. Selama King Zong dapat mengatasi kesulitan, tidak akan ada hambatan bagi agama Buddha untuk menyebarkan ajarannya di masa depan. Untuk mengembangkan pengikut dan menyebarkan ajaran Buddha. Meskipun ada motif egois, tujuannya tetap baik. Setidaknya di wilayah timur yang luas ini, para biksu dan manusia telah membagi wilayah tempat tinggal mereka, dan roh-roh biasa tidak dapat dibunuh sesuka hati. Pelanggarnya akan dihukum berat oleh agama Buddha. Selain itu, orang-orang biasa yang menderita juga dapat menerima berkah dari ajaran Buddha. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir kelaparan setiap hari dan dapat hidup serta bekerja dengan tenang. Saya bertanggung jawab atas tanah timur. Saya ingin meminta ketiga guru Zen untuk pergi ke negara kekaisaran untuk mengajar. Biksu tua itu membujuk semua biksu senior dan memberikan instruksi pertama. Ya, ketiga guru besar Zen semuanya berada pada level jembatan ilahi setengah langkah.
Ketiganya yang bekerja sama pasti bisa bersaing dengan para sakti yang baru saja memasuki jembatan ilahi. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Timur adalah wilayah yang luas, dan biksu tua itu tidak bisa keluar dengan mudah, jadi dia harus tinggal di sini. Masih banyak iblis di dunia. Jika mereka memanfaatkan fakta bahwa semua pemimpin Buddha tingkat tinggi sedang pergi untuk menimbulkan masalah, akibatnya akan tak terbayangkan. Kecuali di wilayah timur, pada dasarnya tidak ada kekuatan Buddha dan Tao yang otentik di negara-negara lain. Paling banyak, hanya ada beberapa kuil Buddha biasa dengan pengaruh yang sangat rendah. Kali ini, Sekte Buddha bermaksud membuka Sekte di Dizu, satu untuk melindungi Sekte Qing, dan yang lainnya untuk memanfaatkan kesempatan menyebarkan agama Buddha. Gunung Yuksu baru saja hancur, dan arus bawah sedang melonjak di Dizu. Ini kesempatan langka. Para murid Buddha bepergian bersamamu dan memperoleh lebih banyak pengalaman. Sang biksu tua memandang sang murid Buddha dan memberinya instruksi. Murid patuh. Murid Buddha itu menangkupkan kedua tangannya dan mengangguk lembut. Jadi, agama Buddha memulai serangkaian tindakan. Para pemimpin berbagai sekte di dunia seakan mencium sesuatu yang tak biasa dan merasakan langit gelap dan suram. King Zong, aula dalam. Sudah beberapa bulan sejak kepergian lelaki tua itu. Betapapun berat hati dan sedihnya Chen Qingyuan dan yang lainnya, mereka harus tetap tegar dan menatap masa depan. Di tengah aula berdiri sebuah tripod hitam kuno, yang merupakan harta karun Gunung Yuksu. Tripod itu memiliki 6 telinga dan 3 kaki, dan badannya besar sekali dengan beberapa retakan. Chen Qingyuan tinggal di sana sendirian, berdiri dekat kuali hitam, dan mengamatinya dengan saksama. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Qingyuan selalu memiliki firasat aneh, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menariknya ke sini. Agar tidak menimbulkan keributan besar, aku tidak memberitahu siapapun. Ada bau aneh yang familiar. Mengerutkan kening, bingung, berdengung. Tiba-tiba, kuali hitam kuno itu bergetar, dan gelombang hukum yang lembut beriak keluar. Kuali hitam telah bertahan ratusan ribu tahun, tubuhnya hancur dan kecerdasannya jelas tidak lengkap. Namun, ia tidak menyimpan dendam terhadap Chen Qingyuan, bahkan menyimpan kebaikan yang mendalam. Wow, tiba-tiba, gambaran kabur muncul di depan mata Chen Qingyuan, disertai suara keluhan. Suatu waktu di masa lalu, di tempat yang tidak diketahui. Sekelompok orang duduk di tanah, dengan tripod hitam diletakkan di tengahnya. Bos, ini tripod berharga yang susah payah ku perbaiki. Kau malah pakai untuk merebus daging. Keterlaluan. Gambarnya tidak jelas, dan tampaknya adalah seorang pria gemuk yang mengenakan pakaian gelap. Separuh daging di dalam kuali itu milikmu. Orang yang berbicara itu memiliki suara yang agak dingin, dan tampaknya adalah orang yang dilihat dari sudut pandang Chen Qingyuan. Terima kasih, bos. Pria gemuk itu berhenti mengeluh dan tersenyum bahagia. Ia menatap daging di dalam kuali dengan penuh harap dan menelannya beberapa kali. Orang-orang yang duduk di sekitar tertawa terbahak-bahak dan melontarkan beberapa lelucon. Daging ini jelas bukan daging biasa. Klik. Gambarnya hancur dan hilang. Kesadaran Chen Qingyuan teralihkan dari kenyataan. Adegan samar tadi melintas, menyentuh seutas tali di lubuk hatinya. Alisnya berkerut tanpa sadar, dan secerca kesedihan muncul di matanya. Lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah sering mengalami hal aneh seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Chen Qingyuan tidak mengerti dan hanya menahannya. Bagaimana cara mengendalikan tripod ini? Saya mulai mempelajari tripod hitam itu lagi, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ledakan. Saat Chen Qingyuan mengatakan ini, tripod hitam itu langsung melayang, seolah-olah mengekspresikan niat baik dan siap diperintah. Tripod hitam itu tiba-tiba terangkat, menggetarkan seluruh aula bagian dalam dengan suara gemuruh dan bergetar terus-menerus. Lin Changbei dan yang lainnya merasakan tekanan kuat, wajah mereka berubah, dan mereka bergegas. Setelah tiba, semua orang melihat kuali hitam kuno berputar di udara, memancarkan hukum yang lebih lembut yang menyebar ke segala arah. Meskipun hukumnya lunak, tripodnya luar biasa, dan istana kuno ini berguncang terus-menerus, menyebabkan keributan yang cukup besar. Chen Qingyuan sangat dekat dengan kuali hitam dan tidak terluka. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Lin Changye, mengenakan jubah giok dan berwajah tampan, segera melindungi Chen Qingyuan begitu kedatangannya. Meskipun ia tahu bahwa hukum kuali hitam tidak kacau, ia tidak bisa gegabah. Aku tidak tahu. Chen Qingyuan benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ada ekspresi kebingungan di matanya. Tripod ini dulunya adalah harta karun Gunung Yuksu. Mungkinkah kau ingin membalas dendam Gunung Yuksu? Seorang tetua inti mengutarakan pendapatnya, matanya waspada. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi pada kuali hitam, formasi pelindung sekte akan langsung aktif. Mungkin tidak. Chen Qingyuan punya firasat bahwa kuali hitam tidak mempunyai niat buruk terhadapnya maupun King Zong. Asal-usul kuali hitam kuno ini tidak diketahui. Demi keamanan, kita harus membentuk formasi besar untuk menyegelnya. Lin Changhe saat ini sedang sibuk mengurus banyak hal sepele di dalam sekte dan tidak punya waktu untuk meneliti kuali hitam. Ia akan mencari cara untuk mengendalikannya ketika ada waktu. Tidak usah terburu-buru, biar aku lihat dulu.
Chen Qingyuan menatap tripod hitam itu, dan rasa familiar yang aneh itu kembali menyelimutinya. Alisnya sedikit berkerut, dan ia merasa rumit. Kuali hitam itu berputar perlahan, kekuatan misteriusnya lembut, dan gumpalan hukum kuno melonjak dan menyebar di depan Chen Qingyuan, seperti riak di air, menciptakan gelombang lembut. Apakah ini menunjukkan niat baik? Apakah saya merasa salah? Tubuh Chen Qingyuan sedikit gemetar, dan tatapan matanya sedikit berubah. Lin Changhe dan yang lainnya saling berpandangan, dan melihat bahwa hukum kuali hitam tengah bergerak ke arah Chen Qingyuan, dengan sangat lembut dan tanpa niat jahat. Saudaraku, lepaskan ikatannya. Chen Qingyuan dilindungi oleh Lin Changhe, dan ada penghalang transparan di sekelilingnya. Itu berbahaya. Kamu yakin mau mencobanya? Saat ini, He Yiding tampaknya tidak melakukan kerusuhan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ini hanyalah kepura-puraan He Yiding. Lin Changhe pasti khawatir dan tidak mau membiarkan Chen Qingyuan mengambil risiko. Ya, Chen Qingyuan berbalik dan menatap Lin Changye, lalu mengangguk pelan, jangan khawatir. Bagus. Lin Changye menghormati pilihan Chen Qingyuan dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan batasan itu. Kemudian, mata Lin Changye terfokus, dan aura yang sangat kuat mengembun di telapak tangannya. Begitu kuali hitam berubah, ia akan bertindak pada saat yang bersamaan. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Chen Qingyuan menatap He Yiding beberapa kali dan bertanya ragu-ragu, bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tripod hitam itu bergoyang maju mundur beberapa kali, seolah mengangguk. Bagaimana kalau kamu mengikutiku mulai sekarang? Setelah Chen Qingyuan mengatakan ini, ia tak kuasa menahan tawa, berpikir dalam hatinya, ini adalah kuali Tao kuno, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah ditipu? Ia benar-benar berhayal dan bermimpi. Gemuruh, gemuruh. Namun, begitu Chen Qingyuan mengatakan ini, kuali hitam itu bergoyang ke depan dan ke belakang seolah-olah sangat bersemangat, mengguncang seluruh aula. Lantai di bawahnya tidak dapat menahan kekuatan kuali dan langsung meledak. Lin Changbei dan yang lainnya menghadapi musuh tangguh yang siap menyerang. Berhenti. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan merasakan kebaikan He Yiding dan bergegas berbicara. Berdengung. Dalam sekejap, kuali hitam itu melayang di udara, tak bergerak. Istana berhenti bergetar, dan sisa kekuatan tetap berada di berbagai tempat di dalam istana, membuktikan bahwa kuali hitam memang sedikit gelisah sekarang, membentuk kontras yang tajam dengan ketenangan saat itu. Lin Changhe dan para tetua lainnya saling berpandangan, mata mereka dipenuhi kebingungan dan keterkejutan, juga sedikit ketidakpercayaan. Hanya beberapa kata dari adikku saja yang membuat kuali hitam kuno itu berperilaku baik. Semua orang berkedip, tercengang. Itu saja. Chen Qingyuan menoleh ke belakang menatap semua orang, mengangkat alisnya, mengangkat sudut bibirnya, dan berkata dengan suara rendah. Tidak sulit untuk mengendalikannya. Itu hanya beberapa kata. Kalau kamu benar-benar mau nongkrong sama aku, jaga sikapmu dan dengarkan aku mulai sekarang. Kalau setuju, klik sekali saja, dan jangan gerakkan tanganmu. Nggak baik kalau kamu sampai merusak barang-barang di rumah. Saat mengatakan hal ini, Chen Qingyuan merasa agak gelisah, takut kalau He Yiding tiba-tiba berubah pikiran dan menggulingkannya dengan tekanannya. He Yiding sangat patuh. Kalau disuruh pindah, dia cuma akan pindah sekali saja. Melihat ini, Lin Changsheng dan yang lainnya tercengang. Brengsek. Semua orang tak percaya, dan keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan kata-kata. Menurut penyelidikan Lin Changsheng, meskipun Gunung Yuksu telah mengendalikan kuali hitam kuno selama 300.000 tahun, gunung itu berada dalam kondisi perdagangan yang adil dan tidak pernah benar-benar diakui oleh kuali hitam. Benar saja, setiap kali Gunung Yuksu ingin memobilisasi kuali hitam, dibutuhkan sumber daya yang besar. Hal semacam ini bukan tidak mungkin. Setelah Gunung Yuksu hancur, penyelidikan cepat akan mengungkap kebenarannya. Kamu terlalu besar, bisakah kamu mengecilkan dirimu? Chen Qingyuan berkata dengan suara rendah. Berdengung. Sekarang setelah bosnya berbicara, bagaimana mungkin He Yiding berani menolak? Dalam sekejap mata, kuali hitam kuno itu menyusut setengah ukurannya. Ini juga berhasil. Jantung Chen Qingyuan berdebar kencang, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Namun, ia tetap tenang, tak ingin menunjukkan rasa takut di depan kuali hitam itu. Masih terlalu besar dan tidak nyaman untuk dibawa. Chen Qingyuan berkata lagi, suara mendesing. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tripod hitam seperti gunung kecil itu tiba-tiba menjadi seukuran telapak tangan dan melayang di depan Chen Qingyuan. Chen Qingyuan memegang tripod hitam di tangannya dan melihatnya dengan saksama, merasa seperti sedang bermimpi. Mungkinkah aku benar-benar orang yang terpilih? Chen Qingyuan tertegun. Tidak, benar. Para tetua tercengang dan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Sungguh keterlaluan bahwa kuali hitam kuno yang mengerikan seperti itu ditundukkan oleh Chen Qingyuan hanya dalam beberapa kata. Kakak, tolong serahkan tripod ini padaku mulai sekarang. Chen Qingyuan berkata kepada Lin panjang umur. Ya. Setelah ragu-ragu sejenak, emosi Lin Changsheng jelas berfluktuasi drastis, dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Karena kuali hitam rusak parah dan kecerdasannya hanya sebagian kecil dari sebelumnya, ia tidak dapat mengingat banyak hal.
Ia hanya tahu bahwa mengikuti Chen Qingyuan adalah jalan yang benar, dan bahkan sedikit kagum padanya. Kecerdasannya rusak dan dia tidak dapat berbicara. Selama bertahun-tahun, kuali hitam telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Yuksu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sayangnya, kerusakannya terlalu parah, dan sumber daya biasa pun tak mampu membantu. Setelah 300.000 tahun, tripod hitam itu hanya diperbaiki sedikit. Jadi, Chen Qingyuan membawa tripod hitam itu kembali ke kediamannya dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Adapun Lin Changsheng dan yang lainnya, mereka menatap istana yang bobrok itu dengan linglung untuk waktu yang lama. Apa yang baru saja terjadi? Memikirkan adegan tadi, semua orang merasa itu tidak realistis dan terlalu seperti mimpi. Qingyuan dianugerahi bakat dan keberuntungan yang luar biasa. Sekalipun dia seorang prajurit suci kuno, dia bersedia mengikutinya. Lin Changsheng memberikan penjelasan yang meyakinkan dirinya sendiri dan semua orang. Para tetua mengangguk penuh semangat, berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 kereta melintasi lautan kekacauan dan berbaris menuju Qingzhou. Tempat asal mereka adalah Istana Lihua di wilayah selatan. Sekarang setelah Anda membuat keputusan, Anda harus melaksanakannya sampai akhir dan tidak menyesalinya. Tindakan Istana Ewa sama sekali tidak disembunyikan, sengaja dibiarkan terbuka untuk semua pihak. Urusan aliansi harus menjadi topik hangat, dan dalam menghadapi kesulitan, mereka harus maju dan mundur. Upacara yang megah. Para pengikut Sekte Qing melihat bahwa separuh langit di hadapan mereka telah berubah menjadi hitam, dan kereta-kereta perang membentuk suatu barisan, yang amat kuat dan menarik perhatian. Aku ingin tahu apa niat Istana Lihua datang ke sini. Para tetua tampak serius, karena mereka masih belum jelas mengenai rencana petinggi Istana Lihua, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alis mereka. Itu bukan hal yang buruk. Lin Changhe tampaknya mengetahui sesuatu tentang kisah di dalam dan menenangkan hati semua orang yang gelisah. Orang tua itu pernah berkata bahwa Istana Lihua adalah teman, bukan musuh, dan jika Anda dalam bahaya, Anda dapat meminta bantuan. Namun, meskipun Qingzhou dan Istana Lihua memiliki hubungan yang relatif bersahabat, tidak perlu membuat keributan besar seperti itu. Keanehan, secerca kecurigaan melintas di mata Lin Changhe. Ia membawa semua anggota keluarga seniornya, memberikan pelayanan terbaik kepada Istana Lihua, dan keluar untuk menyambut mereka secara langsung. Selamat datang tamu. Penghalang terbuka, dan cahaya hijau membuka jalan. Lin Changhe berdiri di tempat yang tinggi, sejajar dengan kereta perang Istana Lihua. Kami menyambut Anda, tetapi kami tidak boleh kehilangan muka dan tidak boleh merendahkan status kami sedikit pun. 13 kereta perang kuno, megah dan hikmat. Dari kereta perang utama, para tetua inti muncul satu per satu. Orang terakhir yang muncul mengenakan jubah brokat, rambut panjangnya diikat di atas kepala, disanggul dengan tusuk rambut giok. Tangannya diletakkan ringan di depan dada, ia tampak anggun dan berwibawa. Kepala istana. Semua orang di Istana Lihua membungkuk tanpa pengaturan sebelumnya. Liu Nansheng mengangguk sedikit, dan semua orang berdiri. Melihat kehadiran kepala Istana Lihua secara langsung, Lin Changbei dan yang lainnya cukup terkejut. Awalnya saya mengira bahwa sekelompok tetua yang kuat telah datang ke Istana Lihua, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kepala istana sendirilah yang memimpin tim tersebut. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Lin Changye, dengan sedikit kehati-hatian, melangkah maju dan membungkuk, Tuan Istana Lihua telah datang langsung ke Qingzhou. Ada urusan penting apa, Master Sekte Lin? Meskipun kekuatan Lin Changye tidak sebesar Liu Nansheng, keduanya adalah pemimpin sekte masing-masing, jadi etiket tak terelakkan. Liu Nansheng tersenyum tipis dan membalas sapaan itu. Bisakah kita membahas ini secara rinci? Kata Liu Nansheng. Tentu saja, silakan masuk. Lin Changye telah membuat pengaturan, dan ada tes spiritual di ruang tamu. Liu Nansheng membawa sekelompok tetua ke dalam, sementara beberapa orang tetap tinggal di kereta perang. Selain para tetua, ada banyak murid sejati dan murid batin di Istana Lihua yang mengikutinya. Saat Anda pergi keluar, Anda juga dapat membangun hubungan baik dengan para junior di Qingzhou dan jangan sampai asing dengan mereka. Setelah duduk, Liu Nansheng menjelaskan tujuannya. Persekutuan. Para pemimpin senior Qingzhou tercengang. Awalnya, mereka tidak terlalu senang, tetapi malah sedikit curiga dan cemburu. Dengan latar belakang dan status Istana Lihua, mereka tidak perlu membentuk aliansi dengan Qingzhou. Terus terang saja, tanpa lelaki tua itu, Sekte Qing berada di ambang kehancuran dan bisa saja hancur oleh gelombang dunia dalam sekejap mata. Mungkinkah usulan aliansi mendadak dari Istana Lihua memiliki motif tersembunyi? Sebagai pejabat tinggi Sekte Qing, ia harus mempertimbangkan hal ini. Tatapannya serius saat ia berbicara secara rahasia. Kepala Istana Liu, saya tidak suka bertele-tele. Kalau ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Lin Changye duduk di kursi pertama, menatap Liu Nansheng di sebelah kirinya, dan berkata dengan serius. Tuan Lin, silakan bicara. Liu Nansheng tersenyum tipis. Apakah rekan Daois Chen tahu tentang aliansi antara kedua sekte tersebut? Wang Sutong menatapnya lurus dan berkata, ah, benarkah?
Karena Chen Qingyuan tidak menghadiri rapat, dia tidak mengetahui situasi saat itu. Apa pendapatmu tentang aliansi itu, rekan Taois? Melihat ekspresi terkejut Chen Qingyuan, Wang Sutong bertanya lagi. Ini hal yang baik. Mulai sekarang, King Zong dan Istana Lihua akan bersekutu. Kita akan maju dan mundur bersama, dan berbagi suka dan duka bersama. Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi dalam hatinya dia memikirkan tindakan nyata aliansi Istana Lihua. Sekte Qing dikepung musuh, dan Istana Lihua membentuk aliansi saat itu, menimbulkan kehebohan besar, takut orang lain tidak tahu. Jika ada yang bilang tidak ada niat, Chen Qingyuan pasti tidak akan percaya. Wang Sutong mengangguk sedikit. Lambat laun, tak seorang pun di antara mereka berbicara dan suasana menjadi sunyi. Chen Qingyuan telah mempertimbangkan pro dan kontra aliansi antara kedua sekte. Ia tidak bisa begitu saja mempercayai Istana Lihua dan harus berhati-hati. Di satu sisi, Wang Sutong diam-diam memandang profil Chen Qingyuan dengan perasaan campur aduk. Sebelum datang, para pemimpin senior Istana Lihua memberitahu Wang Sutong bahwa jika kedua sekte dapat membentuk aliansi melalui pernikahan, hubungan aliansi akan lebih solid. Liu Nansheng pernah melamar lelaki tua King Zong, tetapi ditolak dengan sopan. Sebaiknya generasi muda biarkan saja menghadapi sendiri masalah emosionalnya, dan generasi tua jangan ikut campur, karena hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, Istana Lihua berharap agar Sang Santo dapat lebih banyak berhubungan dengan Chen Qingyuan untuk melihat apakah mereka dapat mengembangkan perasaan. Mengenai hal ini, para pemimpin senior mengira Sang Santo akan menentang keras. Lagi pula, dia bersikap acuh tak acuh dan pasti tidak akan setuju. Namun, reaksi Sang Santo cukup tenang. Dia setuju dengan keputusan sekte dan mencobanya. Nak, belum pernah ada penjahat seperti dia sepanjang sejarah. Kalau kamu bisa jadi partner Tao-nya, itu bukan hal buruk untukmu. Chen Qingyuan mungkin tampak santai di permukaan, tetapi dia memiliki penghalang di hatinya yang menghalangi semua orang. Sein, jika berhasil, tidak apa-apa. Tapi jika tidak, kau harus segera berhenti dan jangan terlalu serius. Kalau tidak, kaulah satu-satunya yang akan terluka. Coba saja, dan kalau tidak berhasil, mundurlah. Jaga jarak dan jangan sampai terjebak di dalamnya. Santo, para tetua Istana Lihua memberikan banyak peringatan kepada Wang Sutong, dan semuanya diingat. Pada saat ini, melihat profil Chen Qingyuan, kata-kata para tetua sekali lagi bergema di telinganya, membangunkan Wang Sutong. Rekan Taois Chen, apakah kau sudah mendengar tentang kejadian di negeri lama? Wang Sutong memecah suasana membosankan dan bertanya dengan lembut. Kudengar letaknya tidak jauh dari King Zong. Chen Qingyuan tidak sadarkan diri dan menjawab dengan sopan. Alasan Istana Lihua datang ke sini kali ini bukan hanya untuk membentuk aliansi dengan King Zong, tetapi juga untuk memperjelas masalah tanah lama. Legenda mengatakan bahwa Tanah Tua adalah wilayah kuno yang berusia puluhan ribu tahun, menyimpan jejak waktu yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa orang telah memperoleh buku-buku rahasia kuno, sementara yang lain telah menemukan pecahan senjata suci kuno. Ada banyak sekali peluang di Tanah Lama, yang menarik banyak sekali petani. Meskipun ada banyak peluang, namun peluang tersebut juga disertai dengan krisis besar. Menurut survei yang dilakukan oleh berbagai sekte besar, tingkat kelangsungan hidup mereka yang memasuki Tanah Lama hanya setengahnya. Ini hanyalah angka perkiraan, dan situasi sebenarnya kemungkinan bahkan lebih rendah. Meski begitu, keserakahan manusia tidak dapat dihentikan. Tanah tua itu terlalu misterius. Jika kau ingin menjelajahi Istana Lihua, harap berhati-hati. Chen Qingyuan selalu menjaga jarak dari Wang Sutong. Meskipun senyumnya selembut angin musim semi, senyum itu terasa asing bagi orang-orang. Saat berinteraksi dengan lawan jenis, Chen Qingyuan tidak akan melampaui batas. Mungkin karena luka batin yang pernah dialaminya di masa lalu, atau mungkin karena ia ingin menempuh jalan yang benar dan tidak terjerat oleh cinta antara laki-laki dan perempuan. Atau mungkin, orang dari Tianyuan itu. Apakah rekan Daois Chen tidak tertarik dengan Tanah Lama? Wang Sutong merasakan jarak dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh. Paling-paling, dia hanya sedikit terpikat pada Chen Qingyuan, tetapi tidak sampai pada taraf dia tidak mau menikah dengan orang lain. King Zong punya terlalu banyak masalah. Sekalipun aku tertarik, aku hanya bisa menahannya dan tidak berani membahayakan diriku sendiri. Meski begitu, Chen Qingyuan sebenarnya sudah pernah datang ke Tanah Lama itu sejak lama. Berbicara tentang Tanah Lama, Chen Qingyuan tanpa sadar teringat pengalaman aneh itu. Jun Jun telah lama berada di Tanah Lama, tetapi telah melupakan banyak hal. Satu-satunya yang diingatnya adalah jejak kaisar kuno Tai Wei yang tertinggal di Tanah Lama. Mengenai rinciannya, saya tidak ingat. Sungguh, Wang Sutong mengangguk perlahan. Tiba-tiba, keduanya terdiam lagi. Pembahasannya sepertinya sudah selesai. Aku pergi sekarang. Pada saat ini, Wang Sutong menatap tetua sektenya di kehampaan dan berbalik. Bagus. Chen Qingyuan tersenyum. King Zong, aula dalam. Hanya Chen Qingyuan dan Lin Changsheng yang ada di ruangan itu. Saudaraku, apakah kamu benar-benar telah memutuskan untuk beraliansi?
Chen Qingyuan mendengar beberapa berita dan datang untuk membahasnya secara rinci. Ya, Lin Changsheng mengangguk. Ini bukan hal buruk bagi Sekte Qing. Dengan bantuan Istana Lihua, kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Meski begitu, fakta bahwa Istana Lihua sedang membentuk aliansi saat ini pasti memiliki motif tersembunyi. Chen Qingyuan mengerutkan kening, khawatir. Memang, ada niat. Lin Changsheng melirik Chen Qingyuan dalam-dalam, sudut mulutnya sedikit melengkung, Istana Lihua tidak hanya ingin membentuk aliansi, tetapi juga ingin menikah. Pernikahan. Siapa? Chen Qingyuan tertegun dan sedikit terkejut, dan bertanya tanpa sadar. Kau, Lin Changsheng menunjuk. Tujuan aliansi Istana Lihua adalah untuk menyukaimu. Kami yakin kau bisa selamat dari bencana besar dan mencapai puncak. Jika kau berhasil, kami akan merasa terhormat. Kamu tidak setuju. Chen Qingyuan sangat ketakutan bahwa dialah tokoh utama pernikahan itu sehingga wajahnya berubah drastis dan dia dengan cepat berkata, tentu saja aku tidak setuju. Melihat ekspresi adik magangnya yang sedikit bingung, Lin Changsheng tertawa dan berkata, ini urusan pribadimu. Aku tidak akan ikut campur. Saat membahas aliansi, Liu Nansheng diam-diam menyinggung soal pernikahan. Lin Changsheng mengelak, tidak setuju maupun menolak. Singkatnya, urusan cinta anak muda harus diselesaikan dengan sendirinya. Segala sesuatu tergantung pada takdir. Chen Qingyuan menghela napas lega, bagus. Lalu, dia bertanya, siapakah yang ingin dinikahkan oleh Istana Lihua? Adik laki-laki saya sangat berbakat dan memiliki sikap yang elegan. Saya dapat melihat bahwa Istana Lihua tulus dalam lamaran pernikahannya dan yang diajukan bukanlah murid biasa, melainkan seorang suci. Kata Lin panjang umur. Jadi begitu. Dalam sekejap, sosok Wang Sutong muncul di depan Chen Qingyuan. Pantas saja aku tidak terlalu merasa dingin saat bertemu dengan Sein Bunga Pir kali ini. Dia jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Sejujurnya, melihat seluruh dunia, tampaknya hanya sedikit wanita muda yang dapat dibandingkan dengan Wang Sutong. Kenapa, kamu tertarik? Apa kamu ingin aku membahas pernikahan dengan Istana Lihua? Lin Changsheng menggoda. Jangan. Chen Qingyuan memutar matanya. Hahaha. Lin Changsheng tertawa beberapa kali. Saya sama sekali tidak setuju untuk menikah. Saya tidak berniat mencari pasangan. Entah mengapa, Chen Qingyuan baru saja merasakan hawa dingin dan menggigil. Setelah mencari tahu penyebabnya, saya mengetahui bahwa rasa dingin itu berasal dari gelang giok yang dibawanya. Itulah yang diberikan gadis berbaju merah padanya. Entah kenapa, sosok gadis berbaju merah muncul di hadapan Chen Qingyuan, seakan-akan sangat dekat, namun nyatanya sangat jauh dan tak bisa disentuh. Gadis berbaju merah itu bagaikan bintang paling terang di langit, begitu jauh dan tak terjangkau. Sekadar melihatnya saja sudah luar biasa, dan membuat orang tak berani menyimpan pikiran menghujat. Jangan khawatir, ini adalah peristiwa besar dalam hidupmu, dan aku tidak akan melakukannya untukmu. Lin Changsheng bersikap masuk akal. Tiba-tiba mendengar kata-kata Lin Changsheng, pikiran Chen Qingyuan ditarik kembali ke kenyataan dan dia berhenti melamun. Rasa dingin itu datang dengan cepat dan hilang dengan cepat. Aliansi antara kedua sekte ini masih memiliki banyak prosedur yang harus dilalui. Saya akan meresmikannya sekarang. Lin Changsheng meluangkan waktu untuk mengobrol dengan Chen Qingyuan. Maaf merepotkanmu, saudaraku. Chen Qingyuan paling membenci hal-hal remeh di sekte. Ia lebih suka berbaring dan tidur siang, atau minum-minum bersama teman-temannya. Qingzong, halaman samping di balai pengobatan. Di halaman berdiri sesosok tubuh, rambut dan pakaiannya bersih tanpa noda dan tanpa celah, bagaikan seorang abadi yang terbuang ke dunia fana, sama sekali tak selaras dengan lingkungan sekitarnya. Ia seakan bisa terbang terbawa angin dan menghilang kapan saja, tersembunyi di kedalaman awan dan kabut, tanpa jejak. Sejak Liu Lingran pulih dari cederanya, Changsun Fengye pergi ke Gunung Yuksu dan tinggal di sana sejak saat itu, tak pernah pergi lagi. Bahkan ketika Chen Qingyuan mengundangnya minum, dia mengabaikannya. Berkat perawatan dokter hantu, luka-luka Liu Lingran sudah pulih lebih dari separuh, dan fondasinya pun sudah stabil. Berapa lama kamu akan berdiri di sini? Seperti biasa, Liu Lingran membuka pintu, menatap cucu tertua Feng Ye di halaman, dan berbicara lembut dengan tatapan mata yang rumit. Changsun Feng Ye membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun, tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena Liu Lingran menolaknya masuk, tetapi karena Changsun Feng Ye sendiri sedang sakit. Kami memintanya masuk dan duduk, tetapi dia hanya berdiri di sana tak bergerak, seperti sepotong kayu. Aku sudah memintanya pergi, tapi dia tidak pergi. Siapapun yang datang, itu akan sia-sia. Dia seperti orang bodoh. Masuk dan minum segelas air. Liu Lingran mengundang lagi. Liu Lingran telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Changsun Feng Ye. Setelah terbangun, ada getaran tertentu di hatinya. Tindakan istana Piao Miao saat itu memang melukai harga diri Liu Lingran. Namun, Liu Lingran tahu betul bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Changsun Feng Ye dan tidak pernah menyalahkannya. Tidak dapat disangkal bahwa karena istana Piao Miao lah Liu Lingran tidak berani terlalu dekat dengan Changsun Feng Ye dan menjaga jarak.
Goyangkan kepalamu. Jawaban Chang Sun Fengye sama seperti sebelumnya, dia tidak mau melangkah maju, dia juga tidak mau mundur. Karena ada yang salah saat memperbaiki teknik rantai terlarang, Chang Sun Fengye menjadi bingung. Hanya saat dia dekat dengan Liu Lingran dia tidak akan menjadi gila dan merasa lebih damai di dalam. Jauh di lubuk hatinya, ia takut jika ia melangkah maju, Liu Lingran akan diganggu lagi. Sedangkan untuk mundur dan pergi, ia enggan melakukannya, khawatir ia tak akan pernah bertemu Liu Lingran lagi. 10 kontradiksi. Sehat. Di loteng tak jauh dari sana, dokter hantu melihat pemandangan ini dan mendesah pelan. Kadangkala, saat cinta begitu mendalam, seseorang menjadi malu dan bingung. Liu Lingran berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Chang Sun Fengye menatap punggungnya, matanya meredup selama beberapa detik. Untukmu. Saat berikutnya, Liu Lingran keluar membawa secangkir teh hangat dan berbicara lembut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat teh hangat, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Liu Lingran. Sebuah pikiran muncul di benak Chang Sun Fengye, betapa indahnya jika waktu dapat berhenti pada saat ini. Apakah kamu menginginkannya? Setelah beberapa tarikan napas, Liu Lingran melihat Chang Sun Fengye tidak bergerak, jadi dia berbicara lagi. Ingin. Kali ini, Chang Sun Fengye akhirnya berbicara, suaranya rendah dan serak. Lalu, dia mengulurkan tangan dan memegang cangkir teh. Ketika sedang mengedarkan teh hangat, kuku-kuku mereka tak sengaja bersentuhan ringan, seakan-akan ada api yang dinyalakan di tengah dinginnya malam, yang tak hanya mendatangkan kehangatan tetapi juga mengusir kegelapan di sekeliling mereka. Dalam sekejap, mata Chang Sun Fengye tampak sedikit cerah, dan beberapa helai rambut putih di bagian terdalam kepalanya mulai bersinar dengan kilau gelap. Perubahan sekecil itu tidak disadari. Kau datang padaku dan tak berkata apa-apa. Aku tak mengerti maksudmu. Liu Lingran mundur beberapa langkah, mengenakan gaun polos dan riasan tipis, tampak keren. Bibirnya terbuka sedikit, ingin berbicara. Akan tetapi, saya menahan kata-kata itu cukup lama, tetapi tetap tidak dapat mengucapkannya. Setelah menunggu lama, Liu Lingran mungkin kehilangan kesabarannya, atau mungkin karena dia tahu kondisinya tidak baik, dia sangat pengertian dan berhenti bertanya. Ketika Liu Lingran masuk ke dalam rumah dan hendak menutup pintu, Chang Sun Fengye menatapnya dengan mata berbinar dan berkata, aku minta maaf. Dia bergegas ke Dizu dan datang ke King Zong. Aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin permintaan maaf yang tulus. Pada saat ini, dia teramat takut, bahkan ngeri. Jika Liu Lingran menolak menerima permintaan maaf ini, lalu apa yang harus dia lakukan? Tidak apa-apa. Tepat ketika Chang Sun Fengye sedang asyik berpikir, Liu Lingran tiba-tiba tersenyum, terima kasih juga. Suaranya begitu halus, bagaikan suara keselamatan, yang menyucikan jiwa Chang Sun Fengye. Kutu, seolah-olah setetes air jernih jatuh ke lautan hitam tak berbatas. Meskipun tetesan air itu kecil, mereka memiliki kekuatan misterius. Ketika jatuh ke permukaan laut, riak-riak tercipta, menyebabkan warna hitam perlahan memudar. Dengan mata telanjang, dapat dilihat bahwa laut hitam telah kembali ke keadaan semula, biru murni tanpa jejak kotoran. Pupil hitam Chang Sun Fengye berangsur-angsur berubah dan matanya menjadi jernih. Tuan Chang Sun, Tetua Agung Istana Piao Miao telah tiba dan ingin bertemu dengan Anda. Di luar gerbang, para pengikut inti Sekte King melapor kepadanya. Akhirnya tiba. Chang Sun Fengye telah lama menduga hari ini akan tiba. Setelah menatap Liu Lingran yang sedang menunggu sambil tersenyum, Chang Sun Fengye meletakkan teh di tangannya ke dalam cincin ruang, membungkus sebagai tanda hormat, lalu pergi. Tujuan kunjungan Istana Piao Miao sederhana, untuk membawa kembali Chang Sun Fengye. Kenapa kamu tidak datang sebelumnya? Pada saat itu, orang tua King Zong masih hidup, dan Istana Piao Miao tidak berani mengunjunginya, dan mereka ingin berdamai dengan King Zong. Sekarang orang tua itu telah tiada, King Zong akan menghadapi kesulitan besar. Istana Piao Miao tidak ingin Chang Sun Fengye terjerumus ke dalam masalah, juga tidak ingin terjebak dalam masalah ini, jadi lebih baik menjauhkan diri dari masalah ini sesegera mungkin. Meskipun Tetua Agung dan yang lainnya cukup terkejut ketika mereka melihat sekitar selusin kereta perang Istana Liying dan mengetahui tentang aliansi antara kedua sekte, mereka tetap tidak percaya bahwa Sekte King dapat selamat dari bencana ini. Mencari masalah. Tetua dari Istana Piao Miao yang datang ke sini melirik ke arah kereta perang Istana Liying dan berkata dalam hatinya. Beberapa hal harus diselesaikan. Chang Sun Fengye memutuskan untuk kembali. Sebelum berangkat, Chang Sun Fengye bertemu dengan Chen Qingyuan. Kamu terlihat jauh lebih baik. Keduanya saling memandang, dan Chen Qingyuan merasakannya. Ya, Chang Sun Fengye mengungkapkan rasa bersalahnya, maafkan aku karena merepotkan saudara Chen untuk menjagaku selama ini. Kita ini bersaudara, jangan katakan hal-hal aneh seperti itu. Chen Qingyuan tidak peduli. Aku akan kembali dan menghadapi bencana bersamamu. Untuk saudara-saudaraku dan untuk orang yang ada di hatiku. Sekalipun kamu datang ke sini, kamu tidak bisa mengubah apapun. Yang terpenting adalah melindungi dirimu sendiri. Chen Qingyuan dapat melihat bahwa Chang Sun Fengye tidak hanya bersikap sopan tetapi juga sangat serius. Meninggalkan. Beberapa hal tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Changsun Fengye berbalik dan pergi, kembali ke alam liar utara bersama para pemimpin utama istana Piao Miao. Berdiri di tepi kapal perang, menatap ke arah Qingzong, mata Changsun Fengye menjadi sangat tumpul. Begitu hambarnya hingga membuat orang merasa takut. Tidak ada seorang pun tetua yang berani maju untuk bertanya, karena entah kenapa mereka merasa kedinginan.